Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan rangkaian listrik dari rumah sederhana yang sudah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Adela dengan NPM 2220303072. Yang kedua ada Marwah Hifadifa dengan NPM 2240303101. Yang ketiga ada Ubaidillah Al-Falij dengan NPM 2240303142. Baik, langsung saja kami mulai masuk ke dalam pembahasan rangkaiannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai simbol-simbol yang ada pada rangkaian listrik ini. Tanda silang dalam lingkaran ini dinamakan lampu. Simbol yang ditandai dengan setengah lingkaran dan terdapat garis satu ini dinamakan saklar tunggal. Kemudian, simbol yang ditandai dengan setengah lingkaran dan terdapat garis dua di kanan dan kiri ini disebut saklar ganda. Selanjutnya, terdapat stop kontak atau kotak kamak. Dan di sini terdapat garis berwarna hijau yang disebut dengan kabel saklar atau fasa. Fasa merupakan kabel yang bermuatan listrik. Dan terakhir, terdapat garis biru yang merupakan kabel utama atau netral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus listrik pada setiap bagian ruangannya. Yang pertama, terdapat teras di bagian depan. Pada teras ini, terdapat satu buah lampu dengan daya LED 15 watt. Lampu di teras ini terhubung oleh saklar yang ada pada ruang tamu. Lalu terdapat garasi dengan satu buah lampu LED 15 watt di tengahnya yang terhubung oleh saklar tunggal untuk mengontrol lampu pada garasi tersebut. Kemudian terdapat kamar dengan satu buah lampu daya lampu LED sebesar 15 watt yang terhubung oleh saklar tunggal untuk mengontrol lampu. Dan tersedia satu buah stop kontak di pojok kanan ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adela. Lalu terdapat ruang tamu di mana pada ruang tamu ini ada dua buah lampu dengan masing-masing dayanya 18 watt yang terhubung oleh saklar ganda, di mana saklar ganda ini menghubungkan ruang tamu dengan teras untuk mengontrol lampu pada ruang tamu dan juga teras. Nah, pada ruang tamu ini terdapat juga dua buah stop kontak pada ujung kanan dan ujung kiri. Selanjutnya ada kamar 2. Nah, di kamar 2 ini terdapat satu buah lampu dengan daya 15 watt yang terhubung oleh saklar tunggal dan juga terdapat satu buah stop kontak di pojok ruangan. Lalu ada dapur. Di dapur ini terdapat satu buah lampu dengan daya 15 watt yang terhubung oleh saklar tunggal untuk mengontrol lampu di dapur ini. Dan di dapur terdapat satu buah stop kontak. Kemudian ada lorong dapur dan kamar mandi. Nah, di lorong ini terdapat satu buah lampu dengan daya 15 watt yang terhubung oleh saklar tunggal untuk mengontrol lampu di lorong dapur dan kamar mandi ini. Yang terakhir ada kamar mandi. Nah, pada kamar mandi terdapat satu buah lampu dengan daya 15 watt yang terhubung oleh saklar tunggal, di mana saklar tunggal dipasang di luar ruangan agar terhindar dari percikan air kamar mandi dan juga kerusakan listrik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ubaidillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu rangkaian listrik dan apa saja jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan suatu susunan dari komponen-komponen listrik yang saling terhubung satu sama lain, membentuk aliran arus listrik. Komponen tersebut dapat berupa sumber listrik. Sumber listrik merupakan perangkat yang menyediakan energi listrik ke dalam suatu rangkaian listrik. Terdapat dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel.
Rangkaian listrik seri merupakan tipe rangkaian listrik yang mana komponen listriknya tersusun secara sejajar satu sama lain sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir besarnya adalah sama. Sedangkan rangkaian listrik paralel merupakan tipe rangkaian listrik yang mana komponen listriknya terhubung secara paralel. Pada rangkaian paralel, besar arus listrik masuk sama dengan besar arus listrik yang keluar, yang mana sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Pada rumah sederhana ini menggunakan rangkaian paralel dan seri, karena umumnya secara keseluruhan bangunan dibuat menggunakan rangkaian paralel. Apabila terdapat satu perangkat yang ada pada rangkaian listrik mengalami kerusakan atau berhenti berfungsi, maka perangkat lain tidak dapat berfungsi. Berbeda dengan rangkaian seri, apabila salah satu komponen listrik rusak atau mati, maka seluruh komponen rangkaian listrik akan terputus dan berhenti berfungsi. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dari rangkaian listrik pada bangunan rumah sederhana yang telah kami buat. Nah, karena rumah sederhana ini menggunakan rangkaian paralel dan seri, maka kita dapat membuat diagram rangkaian listrik pada bangunan rumah sederhana seperti di layar ini. Dengan tegangannya sebesar 220 volt, dan ruang tamu merupakan rangkaian seri dengan masing-masing lampu berdaya 18 watt. Kemudian kamar 1, kamar 2, dapur, lorong dapur, kamar mandi, teras, dan juga garasi merupakan rangkaian paralel dengan lampu masing-masing berdaya 15 watt. Nah, untuk menghitung hambatan setiap jenis lampu, maka yang pertama itu ruang tamu dengan 18 watt menggunakan rumus R sama dengan V kuadrat dibagi P. Nah, V ini merupakan voltase atau tegangan dan P adalah daya. V kuadrat dibagi P sama dengan 220 kuadrat dibagi 18 sama dengan 48.400 dibagi 18 sama dengan 2.600 ohm. Kemudian di setiap ruangan lainnya yang berdaya 15 watt, itu R sama dengan V kuadrat dibagi P sama dengan 220 kuadrat dibagi 15 sama dengan 48.400 dibagi 15 menghasilkan 3.200 ohm. Kemudian, menghitung jumlah hambatan dalam rangkaian. Nah, untuk ruang tamu ini merupakan rangkaian seri, maka RS ruang tamu sama dengan 2.600 ohm dikali 2 menghasilkan 5.300 ohm. Kemudian hambatan di setiap ruangan lainnya ini merupakan rangkaian paralel, maka 1 per RP sama dengan 1 per 3.200 ohm ditambah 1 per 3.200 ohm ditambah 1 per 3.200 ohm ditambah 1 per 3.200 ohm, ditambah 1 per 3.200 ohm, ditambah 1 per 3.200 ohm, dan ditambah 1 per 3.200 ohm, menghasilkan 460 ohm. Kemudian, menghitung jumlah hambatan dalam satu bangunan rumah sederhana. 1 per R total sama dengan 1 per 5.300 ohm, ditambah 1 per 460 ohm sama dengan 5.300 ditambah 460 dibagi 2.438.000 ohm menghasilkan 423 ohm. Dan yang terakhir, menghitung kuat arus listrik dalam rangkaian pada bangunan rumah sederhana ini, di mana rumusnya yaitu I total atau kuat arus listrik total sama dengan V dibagi R total atau hambatan total sama dengan 220 dibagi 423 menghasilkan 0,52
ampere atau sama dengan 520 miliampere. Sekian pembahasan yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.